Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat wal barakat wa bi tadbirihi tahsulul ma'mulat wal muradat alladzi assalana al-istima' li qira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin li qulubil mu'minin. Wa la shakka anna dhalika matlubun syar'an liqali sahibi ta'ifah Syekh Abdul Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'ayyidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna idza dzikri shalihin tatanazzalur rahmat min rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka bi nuri wajhil 'azim alladhi mala'a arkana 'arsyil 'azim wa qamat bihi awanul 'azim an tusalli 'ala maulana Muhammadin bil qadril 'azim wa 'ala ali nabiyil 'azim biqadri 'azamati dzatil 'azim fi kulli lamhatin wa nafasin 'adadana fi 'ilmil 'azim salatan daimatan bidawamil lail 'azim ta'ziman li haqqika ya maulana ya Muhammadu ya dzal khuluqil 'azim wa sallim alaihi wa ala alihi mithla dhalik wa jma' bainana wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafs zahiran wa batina yaqzatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan dhatina min jami'il wujuhi dunya qabla akhirati ya'awim. Amma ba'd. Hadratil kurama riza wal ulama wal masyayikh wal habaib ala muqaddimatihim hadratil mukarram sadul ma'had wa isyuriyah PJNO Kebumen Al-Mukarram Ki Haji Afifuddin Hanif Al-Jilani dalas dari keluarga putra putri putra wayah utamanipun bunyai majelis masyayikh pondok pesantren pondok pesantren Al-Kahfi Al-Mukarram Kiai Haji Nur Sotik Wakil Ketua MUI dan jajaran Syuriah PJNO. Mungkin ada dari beberapa pengurus Tanfidah yang hadir
kelompok Bireng ketua Panitia sedang ada kegiatan ya. Pengurus MWC se-Kabupaten Kebumen, pengurus ranting se-Kabupaten Kebumen sebagai ujung tombak sekaligus ujung tomboknya NU dan pemilik asli daripada NU, karena beliau-beliau yang langsung bersinggungan di tengah-tengah masyarakat, ketemu dengan umat, para hadirin hadirat muhibbin muridin, para pejabat pemerintah. Kalau disebut ada dari Kabak Esra Kabupaten Kebumen, tokoh-tokoh, mungkin ada rektor Unmu, kalau sempat dipanggil Unmu, Unnu Walid, bukan nopo-nopo kacek salah tempat dan mungkin juga rektor dari Win Yainu dan para pejabat pemerintah, bupati atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili, dan Dim atau yang mewakili, para wali-wali, insya Allah nek muga mali dan waliullah, wali santri kasihan, para ibu-ibu yang sangat berjasa melahirkan kader-kader harapan kita, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kula saged sowan teng mriki Pondok Al-Kahfi walaupun dalam kondisi sedang ibarat HP ini kan lobet, baterainya itu tinggal beberapa persen, dalam keadaan drop. Kerangkan kalau ini lebih gak ada damel mantu, ya selesai sedaya kalau tinggal. Sehingga kalau ngajak ibu lari-lari dan yugo-yugo yang sama-sama dalam kondisi drop, ya nek sama-sama drop, sama-sama baterai sampun mengecil, ibarat aki nek dikumpulno dengan harapan akan ada energi, ya, energi menguat. Sajane nek boten ngajak ibu lari-lari terutama, mungkin kula bisa seminggu boten kepanggil kan ibu lari-lari. Alhamdulillah dados saged sareng-sareng iki nyuwun ngapunten Kiai ngriwuki mangke nambah jatah ya. Dados sedaya kula saking kepingine dalem sowan mriki pikantuk barokah, terutama pondok pesantren ingkang sampun berusia 565 tahun, 6 abad. 6 abad ini berarti sampun dikurunnya Mbah Sunan Ampel, ya. Para wali-wali yang ampuh-ampuh. Nah, saat berikut di samping wonten haflatul imtihan, tasyakkuran, ya, takhtiman, lajeng juga haul, dikenal haul, terutama haul itu para pendiri. Ingkang pondok pesantren sampun berusia 565 tahun. Kita si hadir itu akan usia 565 tahun. Nah,
usia boleh tua, bahkan berpuluh-puluh abad, tapi semangat terus noto malih siap menghadapi masa-masa kados sakmangke yang disebut dengan zaman mereka zaman yang tidak menentu, zaman ingkang ibarat kita hidup di tengah sarang penyamur. Kados napa ingkang sampun dipun ramal suci dening Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai era disruption, era disrupsi, era yang tidak menentu, era cepatnya sebuah pergantian, terutama di dunia industri. Begitu ada sebuah produk teknologi yang luar biasa besarnya, manfaatnya tasik bisa dimanfaatkan, bahkan belum semuanya habis, bisa tiba-tiba diganti dengan hasil teknologi yang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu pesantren ingkang sampun 566 menika usia ingkang sepuh, tapi kita saged mirsani kados pundi para santri-santri para menghafalkan ilmu-ilmu ingkang dipun ajaraken kepada mereka dengan demonstrasi ingkang luar biasa, diwolak-walik terjawab semua. Ini lebih sulit daripada kalau kita mempelajari ilmu-ilmu umum. Walaupun dalam Islam boten wonten dikotomi antara ilmu agama dan ilmu sebetulnya, hanya karena ilmu umum sangat banyak dikotori oleh faham-faham liberal, faham-faham ingkang menjurus dumateng urusan duniawiyah semata, kapitalisme, ingkang menganggap bahwa dunia dan materi ini sebagai Tuhan bagi mereka, sehingga terjadi penjajahan di negara Indonesia tidak kurang daripada 350 tahun. Itu karena mereka memang menganggap dunia adalah merupakan Tuhan bagi mereka. Hegemoni ekonomi terutama. Jadi penjajah ingkang 300 tahun ada di Indonesia itu hanya ingin mengeruk kekayaan Indonesia, kan menganggap ekonomi itulah Tuhan mereka, akidah mereka. Tapi alhamdulillah lahir pondok-pondok pesantren di tempat-tempat yang terpencil untuk mempertahankan sebagai benteng pertahanan terakhir, untuk menghadapi para penjajah-penjajah yang rakus, termasuk pondok Al-Kahfi menika. Kula tanglet, kenapa kok dinamakan Al-Kahfi? Al-Kahfi itu kan di dalam ada satu surat namanya surat Al-Kahfi yang menceritakan beberapa pemuda yang berjuang mempertahankan iman dan keyakinannya sehingga beliau berlindung di gua. Dan beratus-ratus tahun di gua itu untuk bertahan iman dan keyakinan. Tapi karena ada ribatul qalbi antara pemuda-pemuda Al-Kahfi, akhirnya mereka menjadi pemuda idaman yang gagah berani, yang berani menyatakan di hadapan para musyrikin, menyatakan bahwa Tuhan kami inilah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tidak ada duanya, Tuhan yang tidak akan
bisa disyirik-syirikkan karena ada ribatul qalb. Warbatna ala qulubihim dan ayat seterusnya. Mila pondok pesantren sudah punya lembaga yang dikenal dengan Rabitatul Ma'ahid, lembaga yang mengikat, meribatkan, menyambungkan antara satu ma'ahid dengan ma'ahid yang lain. Niki Kelantan terilhami dengan para pemuda-pemuda Al-Kahfi. Milo, ini kekuatan yang harus kita sadari. Termasuk 565 tahun tetap bertahan. Ini suatu prestasi yang luar biasa. Nilai-nilai kepesantrenan salafnya, walaupun juga mungkin memasukkan ajaran-ajaran yang di situ juga memasukkan pendidikan umum misalnya, karena memang Islam kalau pelaturan tidak ada dikotomi. Bahkan Islam memerintahkan kita ini sebatas menjadi orang yang punya kemampuan tanpa batas. Coba ayat-ayat redaksi pelantikan kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Surat Al-Alaq 5 ayat berupa Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat menika yang dados redaksi pelantikan dan hari jadi kenabian dan kerasulan Nabi besar Muhammad. Di awal dengan Iqra, yang arti sederhananya bacalah. Biasanya perintah membaca karena ini syarat amar, bacalah. Memang perintah juga Kanjeng Nabi, tapi bukan berarti hanya Kanjeng Nabi yang dipun perintah, tapi semua umat pun masuk. Ini sebagai al-ma'murin yang diperintah membaca. Perintah membaca bukan sekedar membaca tulisan A, B, C, D, alif, ba, ta, sa, jim, bukan hanya itu. Ini redaksi pelantikan kenabian dan kerasulan. Dan Islam adalah agama terakhir yang menyempurnakan agama-agama yang lain. Tentu misi Islam adalah pengetahuan. Al-Islam khidmatu al-ilm. Khidmatnya Islam adalah ilmu. Inilah ayat pertama, Iqra, bacalah. Bukan berhenti di bacalah, tapi kita lanjutkan. Kita terjemahkan, kita tafsirkan. Adalah merupakan perintah agar kita menjadi manusia-manusia yang berkemampuan. Karena orang bisa baca berarti orang yang mampu. Dan itu pun bukan hanya punya kemampuan saja, tapi kemampuan yang tanpa batas. Di mana ada hikmah, di Eropa, di Barat, di Timur, dimanapun ada hikmah, itu adalah merupakan ilmu-ilmu yang tercecer daripada ilmunya orang Islam. Al-hikmatu dhalatul mu'min, aina wajadaha akhadaha. Hikmah al-uluman nafi'ah adalah minongko dhalatul mu'min, barang kececere umat Islam, umat mukmin, barang yang hilang dari khazanah umat Islam. Manakala kita menemukan di mana saja, hatta di tangan orang kafir, kalau itu hikmah, ambil. Aina wajada akhadaha, khudh ma sofa wa truk ma kadar. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah,
Oleh karena itu Iqra ini perintah supaya kita menjadi orang yang punya kemampuan yang tanpa batas. Tentu tanpa batas ini artinya tanpa batas ukuran makhluk. Katakan tanpa batas seperti surga dan neraka yang khalidina fi abada, tampaknya tanpa batas, tapi tentu tetap ada batasnya. Karena yang tanpa batas hakiki namun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, oleh karena itu perlu kita memperingati dzikra al-haul kata saat menikah. Di samping mentasyakuri hasil pendidikan selama 1 tahun, nopo ingkang saged didapatkan oleh para santri, para thalabah wa thalibat, dan mentasyakuri terutama temen-temen wonten tahtim, wonten khatmil kutub, so beberapa tentu tidak terlupakan firman Allah, kalamullah menjadi bagian kajian dan ini pesantren ini. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah, menandakan bahwa surat Al-Alaq yang memerintahkan kita agar menjadi manusia yang berkemampuan tanpa batas. Tapi jangan lupa kemampuan, pengetahuan yang tanpa batas tetap harus dan membutuhkan pendamping, pengontrol. Ingin nikah bismi rabbik. Jadi perintah Iqra yang bismi rabbik. Ada bak lil insaf, bak yang ngantilakan, yang melekatkan bismi rabbik dengan Iqra itu tadi. Dan Iqra'mu, kemampuanmu harus selalu dikintili dengan bismi rabbik, didampingi oleh bismi rabbik. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa? Kalau Iqra, pemahaman, kepandaian, kepintaran yang tanpa batas itu, tanpa bismi rabbik, akan menjadi ilmu yang nyeleweng, ilmu yang berselingkuh. Kados gawe Syekh Khatib Al-Baghdadi dan kitab Iqtida'ul Ilmi wal Amal belum menyatakan fit dunya tughyanani, tughyanan fil alam wa tughyanan fil mal. Walladhi yunjika min tughyanil alam al-ibadah, walladhi yunjika min tughyanil mal az-zuhdu fi al-kamal. Niki juga Syekh Hasan Al-Basri meriwayatkan hadis ini yang artinya kurang lebih demikian. Di dunia ini ada 2 keculasan. Di dunia ini ada 2 kelacutan. Culas dan lacut mungkin kata singkiran paham. Nek kalau terjemahkan culas dan lacut itu selingkuh, nah insya Allah banyak yang paham. Karena kata selingkuh itu sudah viral dan dikenal di mana-mana. Dan mungkin insya Allah kata sing paham selingkuh itu apa? Menang mawon iki berarti kayak rumangsa ngoten lho. Ya. Jadi artinya di dunia ini ada 2 perselingkuhan. Apa perselingkuhan itu? Tughyanun fil ilm, perselingkuhan ilmu pengetahuan. Bahaya kalau ilmu sudah selingkuh. Habis semua isi dunia ini karena akibat sebuah perselingkuhan ilmu pengetahuan. Ilmu akan selingkuh selama tidak ada bismi rabbik. Dan ayat yang lain disebutkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya memiliki khasyatullah adalah ulama. Kalau ulama didampingi khasyatullah tidak akan pernah selingkuh. Tapi kalau ulama tanpa khasyatullah ini
perselingkuhan ulama merupakan suatu peristiwa besar, bahkan maha besar. Jadi bismillahirrahmanirrahim khasyatullah nekon hadis wau al ibadah, yaitu maksudnya ilmu umum, pengetahuan umum, kecerdasan otak harus selalu didampingi oleh kecerdasan spiritual. Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan otak, lahir para profesor-profesor yang budak-budak dasi. Zaman biyen profesor itu karena betul-betul profesor. Dia bukan protolan pemuda Ansor, tapi betul profesor karena ilmunya yang lengkap, sehingga kepalanya buta. Niku dulu saking kadai ilmu, maka disebut guru besar. Tapi saat ini kata tiap budak bukan karena profesor, kata tiap budak bukan karena ilmunya yang ya karena kakek micin, kakek bahan-bahan kimia, kakek bahan kimia, makanan-makanan mengandung ya zat-zat berbahaya, akhirnya banyak kepala ini seumur nom wis padha budak-budak dasi. Niki Surabaya sirah niku ndas. Nggih. Dadi mriki bahasa sirah niku ndas. Memang bahasa terus terang nek Surabaya niku. Ngaten nggih. Jadi budak-budak ndasi. Kakean micin. Sehingga wonten perkumpulan di Jakarta disebut Wabakin. Wakinten itu perkumpulan sebuah lembaga perkumpulan untuk bidang olahraga. Ternyata bukan singkatan daripada perkumpulan Baduk Kinclong. Karena anggotanya kode budak ndasi, sehingga dinamakan Perbakin, perkumpulan Baduk Kinclong. Para bapak, para ibu hadirat rahimakumullah jami'an. Dan terus ini terus kecil, ya, akan menggambarkan betapa ilmu yang melakukan perselingkuhan. Dan di Indonesia sudah banyak. Pada kira-kira 2014 di Jepang itu ada profesor yang bernama Hiroshi Isogoro. Beliau mendamel, bukan beliau, dia ini kemuliaan anak beliau. Dia menciptakan boneka pemuas nafsu, robot, ya, robot yang diciptakan sedemikian rupa dari bahan-bahan pilihan, silikon pilihan, akhirnya persis menyerupai manusia. Di adan ya, skor mantan adan malik yang Lampung dekat, buatan ya, cekap ini ya, kita skor seperti
لا إله إلا الله محمد اللهم بارك دعوتك المشرف سيدنا محمد والشرف والدرجة رضيت بالله رب الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. Bisa dilanjut ya. Profesor Hiroshi Isoguro. Jadi tahun 2015 sampai sudah 2023. Jadi kita kira-kira 9 tahun itu. Dia mengatakan pada tahun 2014 bahwa saya sudah 10 tahun memproduksi boneka yang nanti akan saya jadikan sebagai pemuas nafsu. Saya beri nama Android Asumo. Dan sekarang secara fisik sudah jadi. Cuma masih pakai remote. Memang kalau atas didudukakan gambar itu Masya Allah kulitnya halus Pak. Lalu kok silikon miliar. Jadi nek di demen itu keperucut, kepleset. Kenapa? Karena kulitnya itu halus sekali, bahkan menyerupai kulit manusia. Karena silikon pilihan. Pokoknya halus, ibaratnya mobil itu full fresh body tanpa dempulan. Jadi mobil-mobil yang full fresh body. Dia baik janji, saya minta waktu 10 tahun lagi. Berarti kalau sudah 9 tahun kurang 1 tahun, boneka ini akan saya betul-betul saya sempurnakan, saya tambahi dengan teknologi pengetahuan, artificial intelligence, ini tuh pengetahuan tambahan, kepinteran, kecakapan yang sangat nyambung interaksi dengan manusia yang ada. Jadi nanti kalau sempurna 10 tahun boneka ini akan saya lepas di pasaran umum, saya launching di tempat-tempat keramaian, bahkan mungkin di depan masjid, di depan madrasah, di depan pasar, bahkan mungkin di depan pesantren-pesantren. Ya. Dia akan jalan sendiri, sudah bisa menggoda, merayu manusia-manusia hidung belang, ya, lelaki-lelaki kesepian, atau lelaki-lelaki yang jomblo akan diraih karena dia sudah punya ilmu kecakapan, inteligensi yang cakap, bisa berinteraksi dengan siapapun. Nantikan 10 tahun lagi dia memang diciptakan untuk memuaskan nafsu. Coba seorang profesor katakan belajar menghabiskan waktu mendalami teknologi, ilmu pengetahuan, yang mana setelah berhasil menjadi profesor, ilmunya digunakan untuk menciptakan hal-hal yang merusak moral dan spiritual, menjadikan manusia ini rusak moralnya. Seorang profesor, ini satu contoh, belum profesor-profesor yang lain. Dan RRT itu biasa. Seorang profesor kalau pergi
sudah tidak perlu bawa keluarga, cukup boneka ciptaannya yang berupa robot itu tadi. Di sana untuk pelampiasan nafsu manakala dia butuh pelampiasan di tempat yang sama. Sudah tidak butuh. Bahkan diperkirakan nanti pada tahun 2025 akan terjadi perkawinan robot sama robot. Bukan robot sama manusia, robot sama robot. Waktu tahun 2015 Amerika sedang melegalkan perkawinan sejenis di Tokyo, Jepang, kumpul pemuda-pemuda, kumpul pemuda-pemuda yang melakukan kebebasan, yakni mengawini robot dan sebagainya. Di Spanyol, Barcelona, ada seorang insinyur yang menciptakan robot lalu dikawini sendiri. Ini contoh kesan sangat ngetos, terutama MWC nanti ini. Tantangan yang kita hadapi ini bukan sekadar ekonomi yang saat sekarang ini kita mengalami tasik dibuat mainan-mainan orang, tapi dari satu sisi perusak moral, dekadasi moral sudah ada di depan kita. Jadi dia menciptakan boneka dikawini sendiri. Bahkan dia mengatakan apa? Nanti boneka yang saya ciptakan ini dan saya kawini sendiri akan saya ciptakan bagaimana bisa dia punya keturunan, punya anak. Dan kalau boneka ini sudah punya anak, itulah anak saya. Bayangkan Pak, perilakunya sudah ingin memberi Gusti Allah. Kesombongannya, ilmunya ini justru ilmu yang menjurus pada perilaku selingkuh, perilaku yang melampaui batas, perilaku yang tughyan. Leres dawe kanjeng Nabi sing diperintahkan nang Khatib Al-Baghdadi, "Fid dunya tughyanani, tughyanun fil ilm wa tughyanun fil mal." Niki dalam cerita bagaimana ladetnya harta kekayaan, bagaimana culasnya harta kekayaan, bagaimana harta kekayaan berselingkuh padahal sudah terjadi di mana-mana. Kita ini mau dipermainkan dengan harta kekayaan. Sudah tidak ada lawan abadi, tidak ada teman abadi. Sekarang lawan, besok dari teman. Isu delik, sore tempe. Itu sudah terjadi di mana-mana. Sekarang yang dikenal di tengah-tengah kita istilah NPWP, nomor piro, wali piro. Dan begini wonten NPWP wonten. Kawan aku. Ya, kawan aku wani nomor piro, wani piro. Inilah budaya-budaya semacam ini. Ini termasuk bagian perselingkuhan tughyanun fil mal. Tapi yang lebih bahaya tughyanun fil ilm ini, karena akan merubah keyakinan akidah kita. Mempertuhankan makhluk yang dhaif, yang lemah ini. Ilmu sudah bukan untuk kemaslahatan umat. Ilmu sudah bukan untuk kepentingan kebersamaan, tapi ilmu untuk pribadi, bahkan kepentingan nafsu syahwat. Contoh ini kata tasya. Kalau Bapak nek sing Barcelona itu namanya Santos. Ini yang mengawini bonekanya sendiri dan menyatakan boneka saya akan buat bisa melahirkan, dan manakala nanti dia punya anak, itulah anak saya. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Para bapak mumpung di pondok pesantren yang sangat bersejarah ini, kita angkat kembali. Kita ciptakan suasana bagaimana suasana para muassis dulu.
Itu inti daripada peringatan haul. Ada ya? Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituruni ayat. Isine antara lain ayat ingkang kula aturaken wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul man sabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Naqussu 'alaika min amba'i rusul. Berita, sejarah, sirah para rasul saya ceritakan kepada Muhammad. Untuk apa? Linusabbita bihi, agar memantapkan hatimu berjuang, tidak mengenal lelah, tidak mengenal kalah, pantang mundur. Ini peringatan ini kenapa para muassis ya, yang kita kholi saat ini menjadi idola, menjadi magnet, bisa menarik berbagai hadirin hadirat muhibbin, muridin, muridat. Ya karena beliau punya maziyah, ya, punya ajaran yang saat itu sudah tidak banyak omong, tapi bilhal dawe setunggal kali, tapi membuat suasana ini marem dan tentram. Bahkan kalau ada orang-orang yang punya masalah, problem masyarakat, problem keluarga, ingin menyampaikan, ingin mendapatkan wejangan, ya jalan keluar. Begitu datang sowan melihat wajahnya, sudah selesai semua. Benten kali sama panjenengan datang ke pulau, masih nyucuk walak-walik didilat pisan. Usaha nyucuk walak-walik didilat ini kan. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, malah nambah masalah. Allah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Penting sekali. Wong Quran mau coba surat Maryam itu. Gusti Allah memperingati hari kelahiran Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa. Bahkan perintah wadkur fil kitab Musa, wadkur fil kitab Maryam. Sayyidah Maryam menurut Ahlul Jamaah adalah minal awliya, wali wedok, bukan ambiya. Pada perintah wadkur fil kitab Maryam, itu perintah agar kita mengingat itu memperingati haulnya, ya, memaparkan sejarah perjuangannya. Perjuangan para muassis ini dipaparkan agar kita tiru. Kenapa beliau belum mendapat maziyah Maryam seperti ini? Ya. Terutama Nahdlatul Ulama, karena lahir dari perut pesantren. Ya. Apalagi sekarang sudah membesar, bahkan organisasi terbesar seluruh dunia, bahkan seakhirat juga. Nah, bagaimana tidak seakhirat? Nek wonten anggota NU meninggal dunia di Lailatul Ijtima malah dibacakan surat Al-Fatihah. Anggota kita seminggu yang lalu meninggal dunia disebut anggota kita. Mari kita baca surat. Jadi mereka sudah meninggal tetap disebut anggota kita. Lalu kita dihitung pisan. Identitas NU itu organisasi yang terbesar dunia dan akhirat. Samangke saja secara fisik diperkirakan jumlah Nahdlatul Ulama itu sudah 175 jutaan, bahkan mungkin lebih. Ambil rakyat Indonesia seluruhnya 270 juta lebih. 15% kata diambil non muslim, tinggal 85%. 80% dari 270 tidak. Kan masih di atas 200 juta. 75% dari muslimin Indonesia yang sudah dikurangi dari 100% adalah warga Nahdlawiyat atau Nahdiyat. Berarti kira-kira 100 juta lebih itu Pak. Itu panjenengan anggota panjenengan. Cuma saya kebesaran ini belum menjadi sebuah energi yang kuat. Masih banyak yang
berupa kerajaan-kerajaan kecil yang karakter dewi-dewi, atau kalau tidak masih terkena mengidap penyakit imma'ah. Apa penyakit imma'ah itu? Kanjeng Nabi Muhammad SAW, la takunu imma'ah. Qalu wa man imma'ah ya Rasulullah? Qala alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na walakin waqiru anfusakum in ahsanan nas antuksinu wa in asa'an nas alla tusidu. Al hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kanjeng Nabi ini mengingatkan, jangan kalian seperti kelompok imma'ah. Sahabat baru mendengar kalimat imma'ah, kata imma'ah. Matur nopo imma'ah itu ya Rasulullah? Kanjeng Nabi jawab, bukan kalimatnya yang dijawabkan, asal usulnya, tapi definisinya. Imma'ah itu adalah orang-orang yang mengucapkan kata-katanya saya apa katanya orang lain. Alladzi yaquluna in ahsanan nas ahsana. Yang semua mengatakan kalau orang lain melakukan kebaikan, saya ikutan melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya, wa in asa'an nas. Kalau manusia orang lain menyatakan melakukan kejelekan, saya pun tidak ketinggalan melakukan kejelekan. Jadi kayak itu. Api melo api, elek melo niku imma'ah. Nek cara mriki napa namanya? Lata nopo? Nek lata kan dimaknilo nang teman. Ini perilakunya pun budak-buduknya. Walaupun kita 107 juta, tapi kalau kita ini terdiri dari imma'ah apa artinya? Hanya fisik, ruhnya ikut orang lain. Makanya PBNU sekarang itu sewu, PCNU MWC Lanting, periode masuk pada abad kedua, niki akan menerapkan sedikit strength, sedikit tegas. Mungkin ada banyak PCNU yang nantinya sudah melampaui masa priorisasi khidmatnya. Mungkin kalau belum mendapatkan perpanjangan, ya mungkin digantikan. Dan tata cara pelaksanaan konferensi tingkat MWC sampai Lanting akan diperketat. Jangan ada bau-bau yang tidak sedap tentang money politik, tentang hal yang lain. Kalau ada saja ketahuan, kok ada yang berani bersumpah, dibatalkan. Konferensi yang lain bisa tidak. Karena ini butuh struktur Nahdlatul Ulama, mulai dari PB sampai tingkat anak ranting yang ada hanya sami'na wa ata'na. Sami'na. Nah, kenapa? Ada organisasi politik, Pak, yang tidak berdasar agama, wonge abangan campuran gak karu-karuan. Di situ, kok taat pada pimpinan itu, tegak lurus, bahkan sampai jempol darah. Dia mesti benar ini, tapi dia siap jempol darah. Kenapa kita yang mencerminkan sebagai organisasi yang menginginkan organisasi yang lebih persis dengannya untuk lebih beraswaja, mencerminkan sebagai Islam wasatiyah atau wasati, maka malah gembosi ikut-ikutan orang lain, malah tunduk kepada orang lain, bukan pada PBNU. Loh, kalau PBNU salah jangan ditunduki. Lama la ta'ata fi masyiatil khaliq, tidak ada istilah ketaatan sedangkan yang ditaati dalam keadaan maksiat.
tidak boleh. Tentu ketaatan yang kita maksud dalam ketaatan yang benar, ketaatan ADART. Kan ngoten dawe kan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila ADART di organisasi Nahdlatul Ulama, bukan Quran ini sanes. Jadi kalau terjadi perselisihan dalam urusan organisasi, kembalilah kepada ADAR. Maka surya-surya ini kudu paham ADART ini. Surya-surya ini kudu paham, bila perlu punya bukunya dipelajari di mutolaah. Jadi ngerti tentang organisasi, karena ADART itulah buku sucinya organisasi Nahdlatul. Buku suci organisasi loh ya. Tentu banyak kekurangan, banyak orang itu hasil produk manusia, istihad manusia. Para bapak, para ibu, jadi periode ini akan pertegas. Dan saya sebagai rais awam ini, ya, bahkan saya ini rais, kalau disebut rais am, ya rais am saya terima, tapi yang kali 3. Isin kalau Pak ningali Basim, ningali Bawahab, Babisri, ya, Syekhana Khalil, Senalai Batan Imam, tidak pantas bukan. Tidak punya kelebihan apa, tidak punya selama. Oleh karena itu saya akan memperbanyak turun ke bawah, membawa beberapa suriah turun ke PW, ke PC, ingin tahu apa yang terjadi di bawah, penyakit apa yang sedang hinggap di mereka, menjangkit pada mereka, sehingga kita harapkan kita tahu obatnya yang secara persis. Jangan sampai suriah itu hanya duduk di meja tinggal menerima laporan. Iya, laporan itu benar, saat ini ABS kata asal bapak senang. Ya, Om Jo, Jakarta Jakarta, omong doang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kalau insya Allah. Sehingga semboyan merawat jagat, membangun peradaban akan seteganya. Karena Suriah itu pemilik NU, ownernya NU itu Suriah, tapi dia itu pegawainya. Ketua umum saya kan menyatakan saya ini pegawainya Suriah. Karena waktu pengukuhan di Kaltim, ya, Balikpapan kan pakai celana. Ditanya presiden, kenapa sih kok Suriah pakai sarung, kok Tanfiya pakai celana? Jawabnya, kami ini Tanfiya adalah pegawainya Suriah, pegawainya Suriah. Jadi pakai tangan. Jadi ibaratnya kayak Iscancu Taliwonto akan menjalankan perintahnya Suriah. Dan saya katakan periode ini adalah periodenya Suriah. Kembali Suriah seperti awal, yang mengontrol, mengendalikan, bahkan ya punya hak-hak termasuk hak veto dan lain sebagainya. Para bapak, para ibu hadirin rahmatullah, ini harus dipahami, terutama Suriah Syukuri ini. Ya, ketua umumnya ini kan mantan Kapit Am, mantan Suriah. Jadi tidak aneh bukan dengan periode-periode ini, tidak aneh. Para bapak, para ibu hadirin rahmatullah jami'an, karena NU bisa kita gambarkan sebagai miniatur Islam. Miniatur Islam. Dan miniatur Aswaja itu sendiri, tapi yang lebih besar. Kenapa? Karena apa yang diperintah Islam itu diperintah NU juga. Apa yang dilarang Islam, ya dilarang NU juga. Cuma kita harus paham, Islam ini agama terakhir, agama yang paling sempurna, dibawa oleh Nabi terakhir, Nabi yang paling utama. Tentu agama Islam ini akan
menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada agama yang lain, agama yang modern. Ini sangat logis, ini sangat masuk akal. Kenapa? Biasa sesuatu yang di belakang akan lebih sempurna dari abad yang dulu. Maksudnya akan berupaya menambah apa yang belum ada. Panitia yang sekarang dia akan mengusahakan lebih menyempurnakan dari panitia yang dulu. Itu logis. Nah, kalau panitia sekarang sama dengannya dulu, level dan kualitasnya, ya berarti terjadi kemandekan, kejurutan. Nah, Islam terakhir. Maka dakwah Islam yang tidak seperti yang kita gambarkan. Apa Islam itu kalau dakwah harus pakai pedang? Orang dituding kafir kamu, musyrik kamu, bid'ah kamu, ini kamu. Mudah melontarkan kata-kata tujuan tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Bukan itu. Makanya saya menyatakan dakwah dalam Islam itu dalam NU adalah dakwah yang mengajak, tidak mengejek, merangkul, tidak memukul, mendidik, tidak menghardik, menyayangi, tidak menyaingi, membina, tidak menghina. Tampakkan wajah Islam di Indonesia menjadi mayoritas karena dakwahnya Wali Songo yang begitu luar biasa. Dakwahnya para tokoh-tokoh ahli thariqah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asy'adili. Dakwahnya luar biasa. Makanya kolaborasi antara Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani walaupun beda masa, lahirlah pahlawan-pahlawan seperti Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang mampu bisa merebut kembali Masjidil Aqsa yang ratusan tahun dikuasai tentara salib. Tiap perang kalah, 200 tahun kekalahan ini dialami. Begitu Panglima Salahuddin Al-Ayyubi, orang Tikrit, orang Tatmiri, Kurdi, di Irak memimpin karena beliau hasil kader-kader yang telah dibina oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, oleh Imam Ghazali, dan termasuk Syekh Hasan Asy'adili adalah ulama yang sangat mengidolakan Imam Ghazali. Lahirlah. Mereka itu kan mempelajari dari kitab-kitab walaupun tidak menutupi zaman, kan kitab-kitabnya selalu menjadi pedoman. Jadi toriko-toriko dulu itu justru melahirkan kepahlawan-kepahlawan mampu menyebarkan Islam. Banyak negara yang tunduk dan masuk Islam. Jadi Islam itu seperti itu, mengajak tidak mengejek, membina tidak menghina, menyayangi tidak menyaingi. Itu. Dan NU menerapkan. Kenapa? Karena Islam menurut saya bapak-bapak, nek kita pelajari belum sekucuk buku ini kita paham terhadap Islam. Walaupun kita bergelar Syekh, Al-Alim, Al-Alama, Al-Bakhir, Al-Fahama, Al-Mutaqiq, Al-Muhaqqiq, macam-macam, kita masih memahami Islam itu masih sekucuk buku. Nah, bagaimana tidak? Quran dawakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, walau ji'na bi mislihi madada." Andaikan lautan yang ada di planet bumi ini menjadi tinta untuk menulis kalimat rabbi, menulis tentang Islam, la nafidal bahru, dia akan punah, kering, habis. Qabla an tanfada kalimat, sebelum kalimat-kalimat Rabbi selesai, kalimat-kalimat Allah selesai, kalimat-kalimat Islam selesai. Walau jinna bi muslim, walaupun didatangkan lautan dari planet-planet yang lain didotkan untuk menulis sisanya, habis punah. Islam belum selesai, kalimat Rabbi belum. Itu Islam kita.
Jadi sampean kalau mengenal ukhuwah di Islam, sudah benar ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah, ada ukhuwah wataniyah. Ini dan NU ini yang nantinya lebih banyak ini. Jadi kita sedang menyebarkan dakwah. Syukur-syukur warga negara Indonesia semuanya itu kembali ke jalan yang benar, mengikuti jejak kita. Allahumma amin. Para bapak korban bibarakati khaul menikah. Bibarakati tahtim, masih ada generasi-generasi anak-anak kita yang masih oleh orang tua para wali santri dititip di pondok pesantren termasuk pesantren Al-Kahfi. Kalau ingat kata Al-Kahfi itu sebuah makna perjuangan. Seperti pemuda Al-Kahfi mempertahankan akidah keyakinan, sehingga ada ayat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi. Di sini juga begitu. Pesantren yang ingin menunjukkan identitas akidah keyakinan yang kuat, ya, tidak berubah. La yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wa hin. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, setiap waktu dan setiap saat. Allahumma amin. Bersyukurlah bapak-bapak wali santri, kok putra putri ini terpondok Al-Kahfi ini kok. Karena Al-Kahfi akan mengupayakan putra putri Anda menjadi putra putri yang bukan sekedar pintar, tapi benar. Ya. Kalau lembaga lain di luar pesantren atau di luar yang dikelola pesantren, mereka memang mampu melahirkan kader yang cerdas dan pintar otaknya, encer otaknya. Tapi tidak ada jaminan mereka menjadi benar. Pintar luar biasa, tapi tidak benar. Kayak mau nih, profesor yang saya jumpa, pintar, tapi tidak benar, malah merusak. Sak mangken iki Eropa Barat mencari pemimpin yang benar, pintar itu nomor sekian. Itu harus ada di garda terdepan. Benar harus menjadi sebuah program utama, sebuah semboyan utama. Ya. Ini yang kita harapkan. Moga-moga PCNO Kebumen niki bisa menjadi pionir percontohan daripada PCNU yang lain. Sebetulnya pengen kata-kata matur dua teman-teman, tapi dua tinggal itu harus bodoh lemes kabeh ini. Ya, ibu-ibu bodoh dipasang kabeh ini. Ongkep buwe. Ongkep, tapi nek keluar terus-terusakan ya, make eman. Ya semoga-moga mawon banyak yang hadir. Ya make doa, qalilun minat taufik, khairun min katsir bila taufik. Sedikit, tapi di situ dibarengi oleh taufik minallah, hidayat minallah, langsung. Intinya NU sampun kula bahas, haul sampun kula bahas. Pesantren sebagai benteng terakhir sampun bahas yang melahirkan Nahdlatul Ulama sampun, ya kayak panjang tinggal melanjutkan semuanya. Tidak harus semuanya bisa saya sampaikan, tapi yang penting panjenengan menjadi generasi kader yang cerdas. Allahumma amin. Maka tadi yang sakit kulaturakan kelihatan pulau nanti terus langsung, walaupun bincang ada acara tentang Wonogiri, tapi kalau harus pulang dulu, ya, karena pagi Tasik ada acara pelantikan rektor, ya. Jadi kalau terus nyuwun pamit, nyuwun ngapunten dumateng Kiai Afifuddin Hanif, soal keluarga besar, soal Bunyai, dan sedoyo para masyayikh, majelis masyayikh, para kiai yang hadir, para pengurus PCNU,
Suryatan wa tanfidiyatan, MWCNO, Suryatan tanfidiyatan, Alanting NO, Suryatan tanfidiyatan sekabupaten Kabupaten dan sedoyo panom-panom terutama Banser yang luar biasa. Ini eranya Banser ini. Eranya Banser ini satu abad yang tapaannya Banser. Muka-muka Banser dari kekuatan khidmatnya di NO sebagai pengawal ulama, pengawal kiai mudah terus ditingkatkan. Allahumma amin. Kalau sama kene datang ke sebuah pengajian Banser tok. Tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan ingin nanti ada tamu dari Thailand, cerita, jadi tambahan sedikit bahwa Thailand melihat Indonesia grogi. Kenapa? Karena bansernya. Karena bansernya. Melihat banser saja sudah melebihi daripada jumlah rakyat Thailand. Kakak, pantaslah kalau jadi komandan Kodim, mungkin jadi jadi kepala nek pantas ini kan teng militer ya, teng militer apa pangdam apa mungkin panglima ini pantas lah kebumen ini kita kan. Moga-moga insyaallah hari ini kesehatan, keberhasilan, kesuksesan yang prima. Allahumma amin. Alhamdulillah kelihatan mangke wonten kiai sing doa nggih kula disuwun Kiai Afifuddin berdoa mangke pun tambahi kali kiai. Alhamdulillah nyaten sholih mana sampai la haula wala quwwata illa billah jami' ikhwan dan mursalin jami' ashabi al-juwadi jami' thumma jami' ulama al-amilin wa syuhada wa salihin wal a'lam tusan ala sayyid Muhammad Masyi Imam Syafi'i hujjat besar Muhammad Awazil Musyabbil Qadir Jilani, sama Syekh Ahmad Al-Bani Sa'ma Arifai, Syekh Bertasabi, sama Syekh Abdul Mashish, sama Syekh Adil Hasan Asyadili, sama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, sama Syekh Sekandari, sama Syekh Abbad, sama Syekh Zarruq, sama Syekh Abdul Asyarqawi, sama ila Syekh Khidin Yahya Musaf An-Nawali, sama Syekh Syekh Abdullah Ali Al-Haddad, thumma Syekh Al-Jaddani, thumma Syekh Ibn Dakim Isa Abdul Jamal, thumma Sayyidah Nafisah radhiyallahu, thumma Syekh Nawawi Al-Bantani, thumma Syekh Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Al-Barkalani, thumma Syekh Hashim Asy'ari, thumma ila jamil ulama al-amilin minal muassisin di Jamiyatin Nahdlatul Ulama, khususan ulama ana Farad cabang Kebumen ya, ru'asaiha wa a'dha'iha afallahu ma'afamnya seperti hawajir syamul Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah alhamna 'ilman nafqahu awamirak wa nawiyak warzuqna fahman na'lam bi kayfiyati ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur 'alaina hikmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna bi annaka alladhi la tanam waqnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika falanna at-tawlina anta nasu anta maljauna kami ni'matin an'amta 'alaina qalla bina syukruna wa qala baliyatin iktalitana qalla bina syukruna wa ya man inda ni'mati qalla syukruna fa yahfurna wa ya man inda baliyati qalla syukruna fa yahdurna wa ya man yara khati'at wal masal munqat wa lam yafdahna antus ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa diwaya wa afiyatil abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaya wa qudil arwahi wa qidaya wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya Allah Antal Fadul Alim wa Antal Kamil Amin. Tafadhalna ya Allah, tafadhalna ya Allah, tafadhal alina ya Allah al-hajj wa hazard wa ala al-masyayikh wa haula syahadat al-ma'had wa jami'al iyal wa jami'at talabat talibat. Ya Allah, fakirna ya birahmal istiqamah wa sa'adah wa siyadah wal amanah wa syihah wal afiyah wal mu'afah wa syafa'ah wal ifah wal qana'ah wal ziyadah wa zad al barakah wa salamah fi dinatil akhirah. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yafad wa qurratan la tanqati wa murafaqat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi ala jinan yaqut. Allahumma la takilna ila nafsina tarfat 'ain wa la tanzi minna salihan ma a'taytana ya karim ya karim ya karim. Allah tahdi la tarkazudi rasyad wa sabbi 'adati kulli harfin jar qad. Allahumma tad'al fi wajhina hadha dhanban illa ghafata wa la madda shafaita wa la jahlan illa 'alamta wa la asr yasarta wa la hamd illa farata wa la ibad illa satarta wa la hadul hawaij dunya wal akhirah hiya laka ridwan illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ja'al hadzal ma'had ma'hadan mabruka ma'hadan salihah ma'hadan nasihan lillah wa li rasuli wa a'immatil muslimin Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yakhruju min hadzal ma'had al ulama ya Allah al-amilun ya Allah ya Allah ya Allah bi rahmatika wa du'at lil Islam ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Allah ij'al jama'ana hadha ijtima'an marhuman wa sa'fir wa tawfiq wa hidayatik waj'al tafarruqan min ba'di tafarruqan ma'suman maqsuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Demikian Maulatul Hasanah dan doa khatmi, doa ikhtitam yang telah disampaikan oleh Syahibul Fadilah wal Karamah Syekhina al-Kiram Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar Syam PBNU